Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Juanda Gemai di sini di channel YouTube yang pastinya banyak sekali berbagi informasi buat kalian semua yang pastinya bermanfaat buat kalian. Wah, kali ini agak berbeda nih suasananya karena hari ini kan kita akan sharing-sharing. Saya akan berbagi banyak sekali informasi buat kalian yaitu tentang dunia bisnis. Ya, tapi sebelum kalian menonton, jangan lupa dulu ya untuk di like, lalu di subscribe, dan jangan lupa di komen-komen ya. Dan nanti kalau kalian komen-komen, bisa kita juga kasih kesempatan kalian juga untuk sharing-sharing bersama kami. Seru banget ya semuanya. Dan di channel YouTube kita kali ini, kita akan banyak sekali juga berbagi macam tips bagaimana cara-cara, langkah-langkah untuk kalian bisa punya penghasilan. Wah, kayaknya di COVID-19 situasi pandemi seperti ini, apa sih peluang yang besar buat kalian bisa dapatkan, lalu kalian bisa dapat penghasilan lebih ya. Jadi banyak orang mungkin di situasi seperti ini itu sangat sulit untuk mencari tambah-tambahan penghasilan. Nah, kita kali ini akan buka sharing, kita akan buka buat kalian semua yang mau tanya jawab teman-teman, kita akan buka sharing kita hari ini. Dan agak berbeda nih satu situasinya. Kalau biasanya saya bikinkan satu liputan, tapi kalau kali ini kita akan bikin kita lebih ke obrolan. Jadi obrolannya ini lebih ke sharing, lebih ke berbagi. Jadi ini mungkin bukan membuka paradigma teman-teman semuanya untuk bisa menjadi orang-orang sukses tentunya. Nah, di episode kita kali ini, kita akan membahas tentang entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah salah satu pilihan untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi, banyak orang memilih untuk 80% penduduk di dunia itu memilih menjadi seorang employee atau menjadi seorang pegawai. Nah, pilihan menjadi seorang employee ini adalah seorang pegawai, apapun pegawainya, baik itu pegawai di kantoran atau perusahaan atau banyak macam, pokoknya yang kaitannya dengan employee itu sama saja bekerja. Jadi bekerja, waktu kalian itu ditukar dengan uang. Nah, itu jadi kalian bekerja itu dengan berapa waktu kalian digunakan, itu yang bisa kalian dapatkan. Jadi berbeda halnya dengan pemilihan kalau menjadi seorang entrepreneur. Kalau entrepreneur, jadi semakin banyak ide, semakin banyak peluang, dan semakin banyak kesempatan, artinya kita bisa semakin besar juga mendapatkan penghasilan. Nah, itu jadi namanya entrepreneur. Atau kalau disebut orang-orang seperti ini tuh jadi BO atau business owner. BO ya, BO. Jadi business owner. Jadi buat kalian semua yang pingin punya satu peluang usaha, lalu pingin menjadi pemilik usaha, jadi kalian nggak usah takut. Yang penting sekarang kalau kalian punya ide cemerlang, kalian punya sesuatu imajinasi, kalau bisa ya segera dieksekusi. Karena kalau tidak, itu bisa jadi hanya angan-angan belaka. Jadi kembali ke action teman-teman. Kalau misalnya kita udah serius, kita emang mau berjuang, pasti ada aja jalannya. Dan saya yakin setiap orang yang punya kemampuan, skill, keberanian mental yang kuat, insya Allah akan dimudahkan pula jalannya untuk menjadi seorang entrepreneur. Asik kan? Nah, kalian bagaimana langkah-langkah untuk menjadi seorang entrepreneur? Kali ini kalian akan kita ajak sharing tentang satu bisnis peluang yang saat ini lagi memang mungkin banyak dicari orang. Jadi kapanpun, dimanapun, situasi apapun, bisnis ini pasti tidak ada yang namanya mati. Karena kalau bisnis seperti ini pasti akan selalu dicari-cari oleh masyarakat khususnya. Nah, saya akan kasih contoh, yaitu salah satu bisnis fashion ya. Fashion. Nah, ini salah satu bisnis fashion ini. Jadi buat kalian yang pingin punya usaha lalu pingin mencobanya, ya emang berawal dari sesuatu yang kecil dulu ya. Jangan langsung tiba-tiba langsung gede-gedean gitu, enggak. Tapi teman-teman patut mencoba, kalau merasakan dulu bagaimana sih feel-nya, rasanya. Jadi kalau menjadi seorang pedagang itu rasanya gimana. Nah, itu harus kalian rasakan mulai dari nol
atau zero ya. Kalau tidak melewati fase nol ini, maka teman-teman tidak akan bisa tahu bagaimana langkah-langkah yang akan terjadi. Jadi bagaimana selera pasar, bagaimana segmen pasarnya di masyarakat, dan apa tanggapan dari konsumen. Kita juga komplain dari konsumen, tentunya banyak sekali bisa kita dapatkan kalau kita sudah terjun di dunia fashion khususnya. Ini salah satu contoh saja. Jadi kalau fashion otomatis kan siapapun bisa. Nah, itu bisa dilakukan secara offline atau bisnisnya bisa dilakukan secara online. Karena ini dunia sekarang sudah berubah dan bergeser semuanya. Saat ini semua orang memilih untuk berbisnis melalui bisnis online. Dan emang kita juga boleh, kalau misalnya untuk mengembangkan bisnis kita coba dengan bisnis offline juga. Jadi kalau offline kan otomatis harus butuh satu dana, harus punya modal besar, lalu kita juga harus punya tempat dan sebagainya. Dan kalau kita menjadikan peluang bisnis fashion ini saat ini, nah mereka sekarang mencari peluang bagaimana tidak terlalu banyak mengeluarkan modal, tetapi bisa mendapatkan untung cukup lumayan. Nah, pelan-pelan, lama-lama dia bisa menjadi toko online besar, lalu kita juga punya bisnis yang besar juga. Nah, buat kalian semua, makanya harus dicoba dulu. Kalau nggak dicoba, nggak bakalan nanti dapat ilmunya cuma setengah-setengah. Jadi biasanya kalau kita berbisnis itu dapatnya itu dari otodidak. Jadi dimulai dari bisnisnya itu kan jadi ilmu itu datang dari pengalaman. Jadi kalau kalian semua pingin dapat ilmu di dunia entrepreneur, itu harus lewati ini nih, fase dimana fase untuk menjadi seorang yang bermental baja. Jadi dia kuat banget ya. Dan kalau misalnya sudah siap nih, insya Allah nanti pasti akan dimudahkan pula. Jadi kalau masalah fashion itu tinggal masalah selera teman-teman. Kalau fashion sih banyak, misalnya seperti yang saya pakai ini baju koko ya, mungkin nanti kita akan bisa sesuaikan situasi dan kondisi. Mungkin ada yang lagi tren emak-emak lagi nyari daster, atau ibu-ibu anak-anak muda yang lagi tunik cari blus, atasan, gamis dan sebagainya. Dan itu kita belajarlah mulai dari nol. Dan kalau kita emang mau mencoba untuk menjualnya, nah kita harus tahu dulu nih bagaimana ini laku nggak di pasaran. Tapi kelebihannya kalau dunia fashion ya teman-teman nggak usah takut. Kenapa kok saya bilang dunia fashion itu dunia yang memang asik banget ya. Jadi buat kalian nggak usah takut namanya rugi, karena barang itu nggak basi teman-teman. Jadi kalau fashion itu paling ya mungkin ada ngikutin trennya, ngikutin model, ngikutin gaya style sekarang yang lagi banyak digandrungi orang. Tetapi teman-teman gak usah takut kalau fashion itu mau dijual hari ini, besok, lusa, mau dijual tahun depan, nggak ada yang namanya basi. Jadi tetap aja itu bisa dijual. Mau dijual ibaratnya bahasa kasarnya itu cuma dijual modal atau dijual obral aja nggak masalah, karena kalau fashion itu tidak akan ada matinya. Jadi buat kalian semua yang mau mencoba bisnis, apapun sih bisnisnya, tinggal kembali ke niatan kita dulu. Kalau kita sudah niat, kita punya mau berusaha, pasti akan ada aja peluang buat kalian semua. Nah, setelah kita melewati satu fase untuk punya mental, punya keberanian, lalu kita sudah terjun ke lapangan, lalu kita ngerasain bagaimana laku enggaknya jualan fashion kita, pasti nanti lama-lama mental itu akan terbentuk dan pasti akan merasakan bagaimana bisa dapat penghasilan. Nah, itu yang namanya untung. Nah, jadi kita harus untuk rugi itu juga kembali ke teman-teman juga. Kalau emang serius menjalankan bisnis ini, untuk menjalankan apapun yang kaitannya dengan entrepreneur, kuncinya cuma satu teman-teman, manajemen ya, manajemen. Jadi kalau misalnya kalian sekecil apapun pengeluaran, sekecil apapun pemasukan, sekecil apapun barang yang kalian investasikan, itu harus dihitung semua teman-teman. Karena berbeda kita menjadi seorang employee. Kalau seorang employee ya tahunya kita bekerja besok dapat gaji ya. Kalau seorang entrepreneur otomatis kita usaha kita itu sama dengan hasil. Saya ulang sekali lagi ya, usaha sama dengan
hasil. Ya ini dia. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya pingin hasil yang besar, otomatis apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengembangkan bisnis kita ini menjadi besar. Salah satunya adalah dengan memanajemen keuangan lebih rapi. Nah, nanti kalau misalnya manajemen keuangan kita udah rapi, lalu secara produk yang kita jual juga ternyata bervariasi. Nah, itu tinggal bagaimana kita mengemasnya saja, jadi teman-teman. Kaitannya dengan packaging ya, packaging dari yang kita mau jual. Kalau packaging yang kita jual ini sedang-sedang saja dan kurang menarik, kita harus membuat suatu perubahan. Ya, kita harus membuat kalau dibilang itu kreativitas yang unik-unik. Nah, kalau misalnya kalian emang serius ingin menjadi seorang entrepreneur, jangan setengah-setengah deh. Karena kalau setengah-setengah pasti nanti ada aja kekurangan, ada aja yang mungkin terjadi kendala di lapangan nanti. Tapi nggak usah takut ya, karena semua orang itu punya kesempatan untuk sukses. Tinggal bagaimana dia mengambil keputusan. Ya, kalau memang serius untuk sukses pasti akan ada jalannya. Nah, buat kalian semuanya yang ingin berpartner bersama kami di dunia fashion, kalian bisa bergabung bersama kami juga untuk menjadi partner bisnis kami, dan kami kasih nomor handphone kami di sini. Ya, ini bisnis yang saat ini sedang kami jalani, namanya grocery online. Jadi nanti buat teman-teman semuanya, jangan lupa kalau kalian ingin sharing lagi, ntar bisa WhatsApp sama saya di nomor ini di 082324753975. Jadi kalau kalian sudah WA, nanti boleh dong sharing-sharing bisnis apa sih yang bisa. Saya ini pemula, saya ini belum pernah punya usaha. Nah, insya Allah saya akan bagikan. Dan kenapa kok saya mau berbagi seperti ini? Karena semakin saya mencetak teman-teman untuk orang-orang yang entrepreneur, artinya kita sudah bisa mencetak paradigma berpikir orang Indonesia untuk menjadi pengusaha-pengusaha besar yang pastinya bisa di kota apapun, dimanapun kalian berada. Jadi buat kalian semua, mau di Indonesia saat ini kalian kerja di luar negeri atau di mana saja, nggak usah takut teman-teman, karena siapapun bisa menjadi seorang entrepreneur. Tinggal kuncinya cuma satu, giat, gigih, nggak usah menyerah, dan yang pasti harus berani, punya mental, dan kalau yang pasti itu ikhtiarnya harus ada tentunya ya. Nah, kalau kalian sudah melakukan itu semua, insya Allah peluang itu pasti ada. Oke teman-teman, semoga sharing hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga saja sharing hari ini bisa membuka paradigma berpikir kita untuk menjadi seorang yang cerdas dalam berpikir, cerdas dalam bertindak, cerdas untuk bisa mendapatkan penghasilan besar di dunia entrepreneur. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama saya di sini, Juar Segmai. Dadah.